Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlindian Saputri, NIM A2101800773. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial uji regresi linear ganda. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknik Pengolahan Data semester 5 Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja, langkah pertama adalah kita membuka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Selanjutnya kita ekspor data Excel ke dalam aplikasi SPSS dengan cara klik pojok kiri atas, lalu file of type-nya ini kita ganti Excel. Kemudian kita pilih data yang akan kita masukkan ke SPSS, lalu klik open. Kita tunggu sebentar hingga datanya muncul. Nah, setelah datanya muncul, kita langsung saja klik OK. Nah, di sini ada data variable view. Pastikan measure-nya ini sudah berbentuk scale dan labelnya ini kita samakan dengan nama yang di sini. Harga saham, kita tulis harga saham. Kemudian variabelnya kita bikin PER dan ROI. Nah, jika sudah, langsung saja kita lakukan uji regresi linear ganda dengan cara klik analyze, regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Untuk dependent kita isi harga saham dan independennya isinya adalah X1 atau PER dan X2 adalah ROI. Sebelum kita klik OK, kita harus memastikan klik statistik bahwa regression coefficient-nya ini sudah tercentang bagian estimates dan model fit-nya. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, ini dia output SPSS uji regresi linear ganda. Seperti yang kita lihat pada tabel model summary, di sini ada nilai R-square-nya adalah 0,772. Seperti yang kita tahu bahwa model summary ini menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel PER dan variabel ROI secara bersamaan terhadap harga saham atau Y. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa nilai R-square adalah 0,772, maka dikalikan dengan 100% sehingga menjadi 77,2%. Nah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Nah, yang kedua adalah ada tabel F atau ANOVA. Hasil dari uji ANOVA ini menunjukkan nilai signifikasinya 0,000. Ini artinya di bawah 0,05. Hal ini berarti kombinasi variabel PER dan variabel ROI berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap harga saham atau Y. Selain dari nilai signifikasi, nilai F hitung sebesar ini, F hitungnya 25,465. Jika dibandingkan dengan F tabel, maka rumus untuk mencari F tabel adalah kita bikin rumusnya dulu ya teman-teman. Nah, rumusnya adalah df1 sama dengan K dikurang 1, dimana K itu adalah jumlah variabelnya, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk df2 nya sama dengan N dikurang K sama dengan saya jelaskan dulu di mana N itu adalah jumlah respondennya. Jumlah respondennya adalah 18 dan K itu sama, yaitu jumlah variabel independennya. Jadi 18 dikurang 2 adalah 16. Nah, untuk melihat berapa nilai F
tabelnya, maka kita lihat pada soal, yaitu 2 sama 16. Nah, kita lihat pada soal, ada tabel F 2 dan 16, maka nilainya adalah 3,634. Nah, kita kembali ke sini, nilainya 3,634. Maka F tabel 3,634, oleh karena nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel, maka kombinasi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, selanjutnya ini ada uji T atau koefisien variabel PER. Untuk variabel PER, nilai signifikasinya adalah 0,227 ini lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Keputusan juga dilihat dari nilai T hitung. Maksud saya nilai T hitung minus 1,259, sedangkan nilai T tabelnya menunjukkan angka 1,74588. Bagaimana mencari nilai T tabel? Maka rumusnya adalah, kita tuliskan DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16. Nah, untuk melihat nilai T tabelnya, maka kita lihat pada soal untuk tabel T. Nah, 0,05 sama 16. Nih, hasilnya 1,74588. Nah, kembali ke sini. Hal ini berarti nilai T hitungnya kurang dari T tabel. Untuk variabel ROI-nya ini, nilai signifikasinya menunjukkan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari nilai T hitung, hasilnya 5,964, sedangkan nilai T tabelnya 0,99013. Sehingga dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROI memang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Nah, selanjutnya adalah membuat rumus persamaan. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 di mana Y itu adalah harga saham dan A ini adalah konstan, dan BX1 itu variabel PER, BX2 variabel ROI. Nah, membuat rumus persamaan ini kita melihatnya dari uji T. Nah, selanjutnya yaitu kita hitung, kita tulis rumusnya dulu. Harga saham sama dengan konstannya adalah 4662,491. Ini kita lihat dari uji T, yaitu ini konstan unstandardized ini. Kemudian kita tambah BX2
BX1 atau PER sebesar minus 74,482. Ini nilainya dari PER, nilai PER pada tabel T ini. Kemudian kita tambah BX2 atau variabel ROI sebesar 692,107. Ini kita lihatnya dari ini 692,107. Sehingga harga saham sama dengan 4662,491 ditambah minus 74,482 dikali dengan nilai BX1 nya saya bikin di sini 6 sebagai contoh, lalu ditambah 692,107 dikali 8. Kemudian harga saham sama dengan 492,491 ditambah minus 74,482 dikali 6, hasilnya adalah minus 446,892 ditambah 692,107 dikali 8, hasilnya adalah 536,856. Maka harga saham sama dengan 9.752,455. Nah, dari perhitungan rumus persamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa rumus persamaannya adalah Y atau harga saham Y sama dengan 491 ditambah minus 74,482 ditambah 692,107. Nah, jadi rumus persamaannya adalah ini. Dengan nilai harga sahamnya adalah ini. Ya, mungkin hanya segini yang dapat saya jelaskan tentang tutorial ini. Apabila ada kata-kata yang kurang mudah dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.